Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur Jakarta. Selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini dari kediaman rumah kita masing-masing berpakaian rapi dan menyiapkan hati dan siap menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan sebuah pujian, kesaksian pujian. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini saya akan menyanyikan sebuah lagu lama. Biarlah lagu ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu.
Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini Minggu tanggal 23 Mei 2021, yang mana 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pada pagi hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini hamba-Mu berdoa. Saudara, dalam memperingati hari Pentakosta pagi ini, firman Tuhan diambil dari Kejadian 2 ayat 7 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 yang berbunyi, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu. Kami ulangi, ini saya membacakan Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya akan saya bacakan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang hari Pentakosta. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13, Bapak Ibu berkenan membaca di rumah masing-masing, di mana dalam Bible penuntun hidup berkelimpahan, perikop dari ayat 1 sampai 13 di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 berbunyi, Roh Kudus datang pada hari Pentakosta. Saudara, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Ia memberitahu para rasul
bahwa Roh Kudus akan datang dan memberikan mereka kuasa memberitakan Injil tentang Yesus ke seluruh dunia. Pada saat para pengikut Yesus berkumpul di Yerusalem merayakan Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Kisah Para Rasul 2 ayat 2. Dan tampaklah kepada mereka masing-masing orang-orang Yahudi lainnya yang sedang berada di Yerusalem merayakan hari raya itu pun heran dengan apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Saudara, namun dalam saat itu Petrus menjelaskan kepada mereka apa yang sedang Allah lakukan. Hari ini hari Pentakosta. Saudara, artinya Pentakosta itu 50. Sebab itu jangan ia salah diejak. Misalnya menjadi Pantekosta. Ya, kalau Pantekosta ini kalau kita tahu hanya enak di lidah kita, namun tidak pernah punya arti apa-apa. Saudara, hari Pentakosta itu hari yang ke-50. 50 berarti 40 tambah 10. Saudara, tentu masih ingat 40 hari setelah Paskah adalah hari kenaikan Yesus ke surga. Dan 10 hari setelah hari kenaikan adalah hari Pentakosta. Namun apa mana hari Pentakosta yang sesungguhnya ini? Saudara, dengan kebangkitannya Yesus telah menyelesaikan misi khususnya. Tapi masih ada pekerjaan yang harus dilanjutkan oleh murid-muridnya. Oleh sebab itu, selama 40 hari ia mempersiapkan mereka tidak langsung kembali ke surga. Tahu setelah itu mereka tak boleh langsung bekerja. Sebab yang perlu bagi mereka bukan saja dibina, tetapi juga membina diri. 10 hari lamanya mereka mempersiapkan diri dalam persekutuan, dalam doa. Mengedepankan masa silam, membuka diri menyongsong masa depan. Saudara, dalam memperingati hari Pentakosta pagi ini akan berbicara apa sesungguhnya Roh Kudus itu. Pertama, Roh Kudus adalah Allah sendiri. Perwujudannya dari kehadiran dan kegiatan Allah yang terus-menerus di dalam dunia dan di antara manusia. Allah adalah Maha Pencipta yang agung dan di atas semuanya. Tetapi Allah adalah juga Allah Maha Penyelamat yang dalam solidaritasnya yang penuh dan berkenan berada di samping kita. Akhirnya Allah juga adalah Maha Penopang yang menyertai dan menguatkan manusia dari dalam. Allah yang menopang dari dalam itu adalah Roh Kudus. Ia bekerja melalui seluruh kehadiran kita, akal dan perasaan kita, tubuh dan kejiwaan kita. Jadi salahlah orang yang beranggapan bahwa orang yang dikuasai Roh Kudus itu mesti mematikan akal dan perasaannya. Sebab Roh Kudus justru ingin memanfaatkannya. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk memberi kehidupan. Bukan saja memberi kehidupan, Roh Kudus itu adalah kehidupan itu sendiri. Di era penciptaan, Allah mula-mula membentuk manusia dari debu tanah. Tapi debu tanah saja belum manusia. Bukan manusia baru bentuk, belum ada isinya.
Lalu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tanpa roh Allah, manusia hanya bentuk tanpa isi. Tanpa roh Allah, manusia cuma debu tanah, rawan, ringkih, dan hina. Bukan manusia. Fungsi utama Roh Kudus ternyata adalah justru untuk menjadi manusia yang pada dirinya ringkih, lemah, dan mudah pecah itu menjadi benar-benar manusia, penuh vitalitas dan kehidupan, penuh semangat dan gairah. Untuk apa? Untuk mampu berfungsi sebagai manusia. Yang ketiga, Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk memberi penjelasan, menjelaskan apa yang tidak jelas. Saudara, konon ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta yang pertama, maka orang-orang dari beraneka ragam tempat asal dan kebangsaan mendengar para murid berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Oleh Roh Kudus, jurang antar manusia yang disebabkan oleh kesulitan berkomunikasi melalui bahasa sama-sama dimengerti dan dijembatani, sehingga yang semula tidak dipahami kini bisa dimengerti. Tak ada bahasa suci, sebab setiap orang dihargai dalam bahasanya sendiri-sendiri. Jadi ada pendapat, salahlah orang yang beranggapan bahwa fungsi utama Roh Kudus adalah menciptakan bahasa sendiri yang tidak dapat dimengerti. Sebaliknya, fungsi utamanya adalah membuat apa yang tidak dimengerti kini dimengerti oleh semua orang dan setiap orang. Sedangkan yang keempat, Roh Kudus adalah Allah yang bekerja di dalam kita untuk membebaskan manusia dari penjara primordialnya. Oleh Roh Kudus, para murid diberi kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus membebaskan para murid dari penjara keyahudian mereka, penjara kewilayahan mereka, bahkan penjara keagamaan mereka. Ia menerobos keluar sampai ke ujung dunia. Itu memang tak berarti bahwa ikatan-ikatan primordial itu jahat semata-mata lalu dilenyapkan begitu saja. Tapi semua itu tak boleh membelenggu kita dalam eksklusivitas yang sempit. Roh Kudus membuka cakrawala, memampukan kita untuk menerima dan memperlakukan siapa saja sebagai sesama. Dirubuhkannya tembok antara kita dan mereka. Jadi, salahlah orang yang beranggapan bahwa fungsi utama Roh Kudus adalah mengurung manusia dalam fanatisme yang sempit. Sebaliknya lah, Ia membebaskan kita sehingga mampu menerima sesama dalam keberadaan mereka. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa yang hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kehidupan kami melalui firman-Mu rindu untuk masuk ke rumah Bapa yang Tuhan sediakan. Untuk itu dari hari ke hari hidup kami rindu untuk dipenuhi Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Saudara, pagi ini terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.